Dalam pelajaran kita di Injil Yohanes, kita melanjutkan melihat beberapa hal masih latar belakang ini. Pertama di sini, percakapan di dalam Injil Yohanes. Salah satu ciri khas Injil Yohanes yang sangat indah adalah percakapan yang panjang. Bandingkan percakapan yang panjang di Injil Yohanes dengan percakapan yang singkat-singkat, ya bukan percakapan tapi interaksi yang singkat-singkat di misalnya Injil Lukas pasal 9 mulai ayat 57, ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, "Aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Lalu Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Lalu ia berkata kepada seorang lain, "Ikutlah aku." Tetapi orang itu berkata, "Izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana." Dan seorang lain berkata, "Aku akan mengikut engkau, Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku." Tetapi Yesus berkata, "Setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah." Ya, ini beberapa contoh yang menyatakan bahwa di Injil Sinoptik tidak ada percakapan panjang, hanya singkat-singkat seperti itu. Tetapi di Injil Yohanes kita dapat belajar banyak mengenai Tuhan Yesus Kristus dan hatinya. Misalnya, di dalam percakapan Tuhan Yesus dengan Nikodemus, dengan perempuan di sumur Yakub, dan dengan Pilatus, kita melihat bahwa dia selalu berfokus pada keperluan orang yang lain, orang itu. Dan dia membawa orang itu sedekat mungkin pada Injil. Dan di dalam 3 percakapan itu kita dapat melihat 3 tingkat keberhasilan. Dengan Nikodemus, ya tidak ada komitmen yang kuat, agak samar-samar, tapi pada kemudian hari Nikodemus menjadi pengikut yang kuat. Ya, perempuan Samaria, wah, dia menjadi murid yang luar biasa menginjili seluruh kampungnya. Dengan Pilatus kita tidak melihat keberhasilan sama sekali. 3 tingkat keberhasilan di dalam 3 percakapan. Di dalam ketiga percakapan dengan Nikodemus, dengan perempuan itu, dan Pilatus, dia mempergunakan sesuatu dari latar belakang atau budaya orang itu. Dengan kasus Nikodemus, kelahiran jasmani. Dengan kasus perempuan di sumur Yakub, ya air sumur, air. Dan dengan Pilatus, kerajaan, untuk meluncurkan suatu penjelasan mengenai kehidupan kekal. Dia tidak tersinggung oleh kesombongan Nikodemus, dia tidak tersinggung oleh sikap kasar perempuan itu, dan juga dia tidak tersinggung melihat sikap Pilatus. Menarik juga melihat bagaimana orang meresponi Tuhan Yesus Kristus di dalam percakapan-percakapan ini. Nikodemus mula-mula ya bingung saja, tetapi nanti berani di depan Sanhedrin di dalam pasal 7 ayat 50 dan 51, dan akhirnya di dalam pasal 19 ayat 39 dia pergi mengurus mayat Tuhan Yesus Kristus. Perempuan itu mula-mula heran dan bersifat sinis, tetapi akhirnya dengan keberanian dan iman penuh dia menginjili seluruh desanya. Pilatus sombong, menolak, dia tidak mau mendengar Tuhan Yesus mengenai kerajaannya ataupun mengenai kebenaran. Ya, jadi percakapan di dalam Injil Yohanes menarik dipelajari dan jauh berbeda dari interaksi yang ada di Injil Sinoptik. Lebih lanjut kita melihat sesuatu yang disebut sarjana menyebut
kehadiran masa depan di Injil Yohanes. Di dalam Injil Yohanes pasal 5 ayat 25 kita membaca, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya saatnya akan tiba dan sudah tiba, bahwa orang-orang mati akan mendengar suara Anak Allah, dan mereka yang mendengarnya akan hidup." Ini kehadiran masa depan. Dalam bahasa Inggris mereka juga berkata, the presence of the future, or realized eschatology atau inaugurated eschatology. Ya, tiga ungkapan ini ya sebenarnya dasarnya satu, artinya bahwa masa depan sudah hadir. Kerajaan Mesiani dari satu segi sudah tiba, tetapi dari segi yang lain kerajaan Mesiani belum datang. Dari satu segi kemuliaan dan keindahan kerajaan Allah dan masa depan sudah berada di tengah-tengah kita karena Injil, karena Tuhan Yesus, karena Roh Kudus. Juga ini nyata di dalam Injil Yohanes pasal 4 ayat 23, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Ya, perhatikanlah, saatnya akan datang. Ya, kerajaan Allah belum jadi, tetapi saatnya sudah tiba sekarang. Ya, dari satu segi sudah ada sekarang. Masa depan sudah hadir. Dan juga kita melihat di dalam Injil Yohanes pasal 11 mulai ayat 23, kata Yesus kepada Marta, "Saudaramu akan bangkit." Kata Marta kepadanya, "Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman." Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya." Percayakah engkau akan hal ini? Ini di situ juga. Ya, dari satu segi, kerajaan Allah sudah ada. Kebangkitan sudah ada. Tetapi dari segi yang lain, ya, nanti ada kebangkitan umum. Di dalam Injil Matius pasal 13, kita melihat perumpamaan kerajaan surga. Dan Matius pasal 13 itu boleh dikatakan bahwa di dalam Matius pasal 13 kebenaran yang sama diajar. Membaca Matius pasal 13, ingatlah harapan dan pikiran mereka mengenai kerajaan Mesiani, yaitu bahwa sebentar lagi Mesias akan datang dan menghancurkan kuasa Roma dan mendirikan kerajaan kekal di Israel. Ya, itu pikiran mereka mengenai kerajaan Allah. Tetapi di dalam perumpamaan Matius pasal 13, kita melihat bahwa, ya, tetapi ada juga satu bentuk kerajaan Allah yang sudah hadir pada masa kini. Besok, ya, akan ada kerajaan Allah di dalam segala kemuliaan. Tetapi masa depan itu sudah hadir dalam bentuk kerajaan Allah yang rahasia dan sebagainya. Ya, jadi kehadiran masa depan boleh dilihat di Injil Yohanes, ada juga dalam bentuk yang lain di dalam Injil Sinoptik. Kita melanjutkan melihat perselisihan atau konflik di dalam Injil Yohanes. Perselisihan atau konflik selalu terikat pada ketidakpercayaan. Konflik itu bertumbuh. Dan mari kita melihat beberapa ayat yang menyatakan pertumbuhan, peningkatan konflik di dalam Injil Yohanes. Di dalam pasal 1 ayat 19, konflik itu tersirat. Tidak dikatakan langsung, tetapi mengapa mereka diutus untuk
menanyakan apa-apa dari Yohanes Pembaptis. Kemudian di dalam pasal 2 ayat 12 sampai 22, perselisihan cukup tajam tetapi sangat terbatas pada percakapan mengenai pembersihan bait Allah dan tanggapan resmi dari pemimpin-pemimpin. Kemudian ada catatan-catatan mengenai perselisihan dan konflik di dalam pasal 4 ayat 1 dan 3 dan 44. Konflik itu menjadi cukup tajam di dalam konteks ada mujizat di pasal 5, orang yang disembuhkan, tetapi dia tidak menyatakan sikap terima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus. Kemudian di pasal 6 meningkat lagi, banyak orang tidak senang dengan Tuhan Yesus Kristus. Ada catatan mengenai pengkhianatan Tuhan Yesus Kristus di pasal 6 ayat 64. Dalam pasal 7, perlawanan itu sangat terbuka. Mereka menyerang, tetapi belum berhasil membunuh dia. Kita melihat begitu bodoh dan salah paham mereka. Di dalam pasal 8, orang Yahudi berdebat dengan dia dan pada akhir pasal mereka mau membunuh dia, tetapi tidak berhasil juga. Di dalam pasal 9, perlawanan itu adalah antara orang percaya baru, orang yang buta sejak lahir, sembuh, dan percaya, luar biasa imannya, berkonflik dengan orang Farisi itu. Di dalam pasal 10, masih ada konflik, tetapi agak samar-samar karena di situ banyak ajaran dari Tuhan Yesus Kristus. Di dalam pasal 11, Lazarus dibangkitkan, dan ada keputusan resmi bahwa Tuhan Yesus dan juga Lazarus harus mati. Pasal 12 meringkaskan seluruh konflik itu. Perlawanan itu diringkaskan. Pada pasal 13, Tuhan Yesus tidak lagi di depan umum. Dia menyiapkan murid-muridnya untuk kematiannya. Jadi di dalam Injil Yohanes, kita melihat bahwa perlawanan, perselisihan, konflik meningkat terus sampai dari agak kecil menjadi sangat besar di misalnya pasal 11 mereka mau membunuh dia. Ada peningkatan konflik di Injil Yohanes.